Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya insyaallah sehat-sehat walafiat. Dan semoga senantiasa masih tetap semangat insyaallah. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyapa orang lain, mengucapkan salam, menanyakan kabar, kaifa hal, kaifal hal, kaifa halukum, kaifa akhbarukum, sabahun khair, subahun nur, masaul khair, masaun nur. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang at-ta'aruf, berkenalan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menanyakan hal-hal yang baru yang bersifat penting, misalnya nama, siapa nama Anda, siapa nama kamu, kamu dari mana, apa kebangsaanmu, dan sebagainya. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Setelah kita menyapa seseorang dan ucapkan salam dan kemudian menanyakan kabarnya, maka kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Misalnya, siapa nama Anda? Jadi dalam bahasa Arab, siapa namamu adalah mas muka. Mas muka. Di mana nama di sini artinya apa? Kemudian ismun artinya nama. Kemudian ditambah damir, ditambah ka. Jadi mas muka, ma, apa, isim, ismu, nama. Ka di sini adalah kamu. Mas muka, siap apa nama kamu? Kemudian sebagaimana pada pelajaran sebelumnya, kalau dia laki-laki berarti ka, kalau dia perempuan berarti kita beri harakat. Kalau perempuan berarti mas muki. Di sini kita perlu perhatikan dalam bahasa Indonesia kalau kita menanyakan nama kita menggunakan kata siapa. Siapa nama kamu. Namun dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris itu kita menggunakan apa. Apa nama kamu? Mas muka. Ma artinya apa? Is muka nama kamu. Begitu juga dalam bahasa Inggris, what is your name? Menggunakan kata what, tidak menggunakan siapa. Namun sebelum menanyakan nama seseorang, ada baiknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk berkenalan dengan orang tersebut. Kita bisa mengatakan, "Lau samahta hal yumkinuni an ata'arafa 'alaika?" Lau samah hal yumkinuni an ata'arafa 'alaika? Lau samahta hal yumkinuni an ata'arafa 'alaika. Lau artinya jika, samahta engkau mengizinkan. Di sini ada kata samaha, artinya memberikan izin. Ta di sini menunjukkan laki-laki. Jadi ini adalah untuk laki-laki. Kemudian ada kata hal, apakah. Yumkinuni. Yumkin di sini artinya boleh, bisa. Kemudian ada ni, saya. Apakah saya bisa? An ata'arafa sini berkenalan. Kemudian alaika dengan Anda. Jawabannya yumkin. Kalau misalnya ada yang bertanya seperti ini, maka jawabannya tafaddal atau bisa bilang na'am. Jawaban singkatnya boleh kita bilang na'am atau kita boleh bilang na'am yumkin. Na'am yumkin. Namun ini kedengarannya agak panjang dan sulit diucapkan. Kan kita bisa menggantinya dengan yang lebih pendek seperti mungkin nata'araf alaik, boleh saya berkenalan dengan Anda? Namun di sini mungkin sedikit agak informal, tapi biasanya ini yang kita ucapkan. Mungkin artinya boleh, bolehkah? Ta'aruf berkenalan, alaik berkenalan dengan Anda. Bolehkah berkenalan dengan Anda? Dari sini jangan lupa untuk mengubah harakatnya. Kalau perempuan berarti alaiki.
Nah, di sini jawabannya adalah na'am mungkin. Boleh saya berkenalan dengan Anda? Na'am mungkin. Iya, boleh. Nah, di sini karena pertanyaan adalah mungkin, jawabannya adalah mungkin. Kalau pertanyaan adalah yumkin, berarti jawabannya adalah yumkin. Yumkinuni an ata'ar alaik. Yumkinuni an ata'ar alaik. Na'am yumkin. Di sini boleh kita ubah. Nah, setelah kita menanyakan apakah boleh kita berkenalan dengan dia dan kita diizinkan untuk berkenalan, setelah itu baru kita menanyakan hal-hal seperti siapa nama dia, dari mana asal dia, di mana dia tinggal, dan sebagainya. Nah, kita boleh misalnya menanyakan namanya. Nah, di sini juga boleh kita ganti dengan mungkin dengan kata mempersilahkan. Na'am, tafaddal. Kita ganti dengan kata tafaddal. Tafaddal. Na'am, tafaddal. Na'am, tafaddal. Iya, silahkan. Atau mungkin kita bisa tambah di sini mungkin. Misalnya, na'am mungkin, tafaddal. Iya, boleh, silahkan. Nah, setelah itu baru kita menanyakan hal-hal yang lain seperti namanya. Contohnya misalnya saya katakan, hal yumkinuni an ata'arafu alaik? Na'am, mungkin, tafaddal. Masmuk, siapa nama Anda? Namun di sini ada hal yang mungkin saya anggap penting. Sebelum kita menanyakan nama seseorang, ada hal yang perlu kita ketahui. Bahwasanya kalau kita menanyakan nama orang secara langsung, siapa nama Anda, apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang memiliki status, misalnya dia guru kita, atau mungkin dia adalah orang tua kita, dan sebagainya. Maka ketika menanyakan nama seseorang, biasanya diikuti kata-kata sebelumnya dan ada kata-kata setelahnya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dia adalah orang yang kita anggap kita perlu sopan, guru kita atau yang lain sebagainya, kita pakai misalnya kata ustaz. Masmuka ya ustaz? Siapa nama Anda wahai ustaz? Nah, atau kalau dia seorang perempuan, kita bisa menggunakan kata ustazah. Masmuki ya ustazah? Kemudian ada akhi. Akhi artinya saudara laki-laki. Kita anggap saudara, orang yang kita anggap saudara misalnya. Saudara kita seiman misalnya, kita bisa menggunakan kata akhi. Ya akhi, masmuka ya akhi. Atau kalau perempuan misalnya, masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti, di sini ada ki-nya berharakat ka. Masmuki ya ukhti. Kemudian kalau misalnya dia seorang syekh atau orang yang sudah tua, misalnya kita bisa pakai ya syekh. Masmuka ya syekh. Atau kalau dia misalnya seorang anak-anak, kita bisa menanyakan masmuka ya walad. Masmuka ya walad. Atau seorang anak yang kita sayangi, misalnya kita bisa menggunakan masmuka ya bunai, panggilan yang agak sopan ya. Siapa namamu wahai anak kecil ya. Atau mungkin seorang ustadz yang memanggil muridnya menggunakan kata ya bunai, wahai anakku ya. Kadang dosen-dosen, guru-guru kita memanggil kita ya bunai, wahai anak-anak. Namun di sini kita perlu juga perhatikan bahwa ada sebagian orang yang mengubah kata ka dengan kata kum. Kum itu adalah jamak ya, jamak dari kalian. Jadi dia mengatakan masmukum ya akhi, ya masmukum ya ustaz. Kum di sini bermakna kalian. Namun di sini digunakan kata kum bukan bermakna banyak orang yang kita tanyakan namanya, namun di sini sebagai bentuk penghargaan, penghormatan orang yang kita tanyakan, sebagai bentuk pemuliaan orang yang kita tanya tersebut. Jadi boleh kita mengatakan masmukum ya ustaz, masmukum ya akhi. Namun kalau jamak perempuan berarti kun ya, masmukun. Dan ingat jangan sampai kata ya-nya dilupa ya. Penggunaan ya ini sangat penting. Ya ini sangat sering digunakan sebelum menyebutkan nama orang lain. Di mana ya sini artinya wahai. Siapa nama Anda wahai ustaz? Jadi sekali lagi jangan sampai ya-nya dilupa karena ini sering digunakan saat memanggil orang lain atau menyebut nama orang lain.
Misal saya bilang, ya Ustadz, ya akhi, ya ukhti, ya walad, ya syekh. Baik, kita lanjut lagi. Ada cara yang mungkin lebih sederhana untuk menanyakan nama orang lain. Misalnya saya mengatakan seperti ini. Nah, ini lebih sederhana, santai. Kita biasa menanyakan kalau orang yang baru kita kenal, kita mengatakan Masmukal Karim. Ya, dimana Karim artinya mulia. Jadi sederhana, cukup kita mengatakan Masmukal Karim, siapa nama Anda? Nah, bagaimana menjawab pertanyaannya? Cukup kita mengatakan ismi, kemudian dilanjutkan dengan nama kita. Ismi Muhammad, ismi Alfan. Ismi, ismun, berkata ismun artinya nama, kemudian ada kata ya. Di sini menunjukkan ada saya atau namaku Muhammad. Ismi Muhammad, namaku Muhammad. Baik, mungkin kita ulang sedikit pelajaran yang sebelumnya. Itu ada kata penggunaan posisi kan kata ka. Kalau ada kata ka berarti kamu, singkatan darimu atau singkatan dari kamu. Kemudian ada kata ki untuk perempuan. Kemudian kita ada kata kum, artinya kalian laki-laki. Kemudian untuk jamak perempuan kita ada kun. Kemudian ada iya. Kalau misalnya saya bilang Mas Muka, siapa nama kamu? Mas Muka, siapa nama kamu? Laki-laki. Mas Muki, ketika orang yang kita tanya itu adalah perempuan. Kemudian Mas Mukum, siapa nama kalian? Mas Mukun, siapa nama kalian untuk banyak perempuan? Kemudian ismi, nama saya. Atau sama seperti di sini, nama saya atau namaku. Namaku Muhammad. Jadi itulah jawaban ya. Kalau kita ditanya siapa nama kamu? Mas Muka, ismi Muhammad. Mas Mukal Karim, ismi Muhammad. Mas Muka ya Ustaz, ismi Muhammad. Mas Muka ya Syekh, ismi Muhammad. Ada juga yang lebih sederhana, cukup kita mengatakan Ana Muhammad. Ana Muhammad. Ana artinya saya. Tadi kalau di belakang itu menjadi ku ya. Misalnya ismi, namaku. Tapi kalau dia di depan terpisah, kita menggunakan kata ana. Ana artinya saya. Muhammad. Ana Muhammad. Mas Muka, ana Muhammad. Saya Muhammad. Atau bisa juga kita langsung saja menyebut nama kita. Misalnya saya ucapkan Muhammad. Siapa nama kamu? Muhammad. Mas Muka, Muhammad. Setelah kita menanyakan nama orang lain, biasanya orang lain juga balik bertanya kepada kita. Siapa nama kamu? Nama saya misalnya Muhammad. Dan kamu, siapa nama kamu? Wa anta masmuk. Dan kamu, siapa nama kamu? Di sini juga boleh dibalik. Masmuka anta, wa anta masmuk. Dan boleh kita balik. Masmuka anta, wa masmuka anta. Kalau dia perempuan berarti wa anti masmuki, wa masmuki anti. Misalnya, dan boleh kita tambah, kita sesuaikan. Kalau misalnya dia seorang syekh atau saudara teman kita bilang wa masmuka anta ya syekh, wa masmuka anta ya ustaz. Oke. Baik, itulah tadi kita bagaimana menanyakan nama orang dalam bahasa formal. Lalu bagaimana kalau kita menanyakan nama orang dalam bahasa informal atau bahasa ammiyah? Sebelumnya saya perlu sampaikan, sebagaimana juga saya menjawab pertanyaan yang lalu, bahwasanya bahasa informal atau bahasa ammiyah atau lebih tepatnya disebut dialek, secara umum negara-negara Arab memiliki dialek masing-masing, sama halnya seperti kita di Indonesia, di mana setiap daerah-daerah di Indonesia memiliki ciri khas dialek bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya yang digunakan adalah bahasa Indonesia, namun ada dialek-dialek daerah yang masuk dalam bahasa tersebut. Begitu pula dengan bahasa Arab, memiliki ciri khas bahasa Arab masing-masing. Bahkan dalam satu wilayah negara, kita bisa menemukan berbagai dialek
berbagai bahasa Ammiyah. Contohnya misalnya di Mesir ada dialek Kairo, ada dialek Iskandaria, ada juga dialek Said Mesir, atau di negara-negara misalnya di Yaman, Saudi berbeda dialeknya, atau negara-negara Arab yang lain. Namun di sini kita mencoba fokus pada dua bahasa Ammiyah atau dua dialek yang cukup banyak digunakan, yaitu dialek Mesir dan dialek Arab Saudi. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat mas muka ini adalah bahasa fusha, bahasa umum yang kita gunakan. Kemudian di sini ada kata ish ismat, ish ini bahasa Ammiyah Arab Saudi, ini adalah Saudi. Sedangkan ismak ini adalah bahasa Ammiyah Mesir. Di mana ma di sini artinya tadi apa, kemudian ish, kemudian ini apa, ini juga artinya apa. Jadi kalau apa dalam bahasa Arab Fusha yaitu ma, sedangkan dalam bahasa Ammiyah Arab Saudi itu menggunakan kata ish. Ish ini kedengarannya lebih kepada huruf e. Ish ismat. Kalau di Mesir dia menggunakan kata e. Ismak e. Jadi di sini Arab Saudi di depan, kalau di Mesir dibalik, apanya ditaruh di belakang. Jadi ismak nama kamu apa? Ada lagi sedikit tambahan, kalau misalnya di daerah Lebanon atau Suriah, mereka menggunakan kata shu. Shu artinya apa? Jadi kalau ingin menanyakan nama, tinggal ditambah saja mengganti shu ismak. Apa nama kamu? Jadi itulah tadi pelajaran bagaimana kita menanyakan nama orang lain dalam bahasa Arab ketika kita berkenalan. Saya kira cukup untuk pelajaran kita, tidak banyak hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada pertanyaan, kita ingin lebih mengembangkannya, silakan ditanyakan di grup. Saya kira saya kembalikan kepada moderator kita. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.